Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiomu Jogja AM 1395 kHz live on streaming. Bersama lagi saya Nafa Naili Fauzia, mahasiswa pendidikan biologi, yang pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan podcast dengan tema Anak Bahagia dalam Asih, Asuh, dan Asah bersama Pendidikan Biologi UAD. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nafa. Di sini saya sedang bersama dengan narasumber yang pada kesempatan kali ini telah hadir. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Ibu Etika Diah Puspita Sari MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nafa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ini bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik nih, hari Ahad. Alhamdulillah semangat. Semangat ya Ibu. Alhamdulillah. Namun sebelum itu Sobat Radiomu Jogja, sebelum kita membahas terkait dengan tema podcast pada kali ini, kita akan mengenal Ibu Etika lebih jauh. Baik, Ibu Etika Diah Puspita Sari sebagai seorang dosen di Prodi Pendidikan Biologi UAD, beliau adalah seorang ibu dari 3 anak yang insya Allah sukses ya Ibu dalam mendidik anaknya menjadi putri yang solih dan solihah. Kemudian beliau adalah dosen kecintaan kami yang ada di Prodi Pendidikan Biologi, pernah menempuh studi di UGM nggih Bu? Iya, satu dulu nggih di Biologi, Fakultas Biologi UGM. Fakultas Biologi UGM, kemudian beliau melanjutkan S2-nya di UNY dengan konsentrasi pendidikan biologi. Sobat Radiomu Jogja, ternyata Ibu Etika ini memiliki interest ya Bu di keluarga, memiliki kecintaan dan kesukaan terhadap anak-anak. Kalau boleh tahu kenapa nih Bu, Ibu memiliki rasa cinta itu gitu Bu? Iya, karena Masya Allah ya, anak-anak itu betul-betul luar biasa ya, titipan dari Allah begitu, dimana saat kita memang sudah berkomitmen untuk menikah, berkeluarga begitu, apalagi yang kita tunggu gitu ya selain memiliki anak begitu ya. Jadi saat diberikan anak itu Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa gitu, karena ya saat kita menikah itu tidak hanya sekedar oh ya sudah bertemu dengan pasangannya, kemudian sudah ketemu dengan orang yang klik, tetapi kita akan membangun keluarga begitu ya, dan tentunya tidak hanya istri dan kemudian dengan suami begitu, tetapi juga kemudian oh ya memiliki anak gitu yang akan menurunkan kita. Kalau dari segi biologi mungkin menurunkan gen-gen kita begitu ya. Kalau dari segi biologi, Bu. Jadi kita akan menurunkan atau mewariskan gen-gen yang kita miliki begitu kepada anak keturunan kita. Tetapi selain itu juga kita akan memiliki keturunan itu ya, kita berinvestasi sebenarnya pada anak. Betul sekali Ibu. Oke Bu, berkaitan dengan anak ya Bu, kalau boleh tahu nih Bu, sharing pengalaman mengenai Ibu dari mulai menikah sampai akhirnya menjadi seorang ibu dengan 3 anak nih Bu. Oke, ya, baik Mbak Nafa, ya, Alhamdulillah saya menikah itu saat saya masih menempuh studi S2 waktu itu. Jadi Alhamdulillah Allah memberikan rezeki suami begitu ya, saat masih semester berapa ya, semester 2 sepertinya waktu itu. Kemudian menikah, waktu itu ada kekhawatiran oleh keluarga kami gitu, apakah nanti memang apakah nanti saya bisa gitu tetap melanjutkan kuliah gitu ya saat menikah dan nanti punya anak begitu. Takutnya dari keluarga kami itu adalah oh ya kuliahnya tidak akan lancar atau akan putus di tengah jalan begitu ya. Tetapi ya Alhamdulillah itu kami buktikan, Alhamdulillah. Kemudian 2 bulan setelah menikah ya saya putuskan untuk, karena sudah menikah ya, kemudian memiliki anak gitu, dan Alhamdulillah Allah karuniai anak begitu ya, tanpa harus menunggu lama gitu. Oke, ya, begitu Mbak. Baik Ibu, untuk rentang anak Bu dari anak pertama, kedua sampai ketiga itu jaraknya berapa ya Bu?
Oke, anak pertama saya itu lahir tahun 2015 begitu. Kemudian adiknya itu insya Allah ideal menurut saya karena seperti jaraknya 4 tahun gitu ya, jadi dia sudah cukup punya adik waktu itu. Kemudian punya adik. Nah kemudian anak yang kedua dan ketiga ini yang Masya Allah saya diberikan hadiah gitu ya sama Allah. Anak usia 1 tahun tetapi kemudian sudah punya adik lagi gitu, jadi jaraknya untuk yang anak kedua dan anak ketiga ini memang sangat dekat gitu. Oke Ibu, tapi memang untuk jarak ini kan kita tidak bisa merencanakan ya Bu ya, sebagaimana datangnya dari Allah ya Ibu. Ya Mbak Nafa, meskipun kami sudah berusaha, tapi ya balik lagi ya, anak itu betul-betul karunia dari Allah tadi ya, balik ke sana lagi bahwa kadang kita menginginkan, tapi kemudian Allah belum kasih, atau kita belum menginginkan ternyata Allah kasih gitu. Iya, betul Ibu. Berkaitan dengan anak nih Bu, bagaimana kedudukan anak dan kedudukan keluarga gitu Bu, kedudukan orang tua dalam sebuah keluarga menurut Ibu? Oke, kedudukan tadi ya mungkin balik dulu ke yang anak itu, hadirnya anak tadi itu ya, karena pertama anak itu betul-betul karunia yang luar biasa besar dari Allah begitu ya. Nah kemudian kedudukan anak ini ya dalam suatu keluarga itu, kalau misalnya kita lihat anak itu sebagai karunia yang besar dari Allah gitu, kemudian dia bisa menjadi perhiasan kehidupan gitu ya. Kalau kita melihat anak-anak itu kan perhiasan kehidupan karena sangat ditunggu. Setiap keluarga yang menikah pasti dia menunggu kehadiran anak seperti tadi. Kemudian yang kedua, anak ini juga bisa dikatakan sebagai penyujuk jiwa gitu ya. Kedudukannya dia sebagai penyujuk jiwa, dimana saat orang tua itu begitu lelah pulang kerja gitu, melihat anak-anak yang sangat lucu-lucu gitu, itu sangat membahagiakan gitu ya, seperti ya lelahnya itu hilang gitu ya Mbak Nafa, melihat saat mereka lucu-lucu. Tetapi anak-anak itu juga bisa menjadi sebuah ujian atau cobaan bagi orang tua begitu, dimana memang dalam mendidik anak itu memang sangat butuh kesabaran gitu. Kemudian mungkin akan menambah lagi kepada orang tua itu bagaimana kita harus bersyukur memiliki anak seperti itu gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan anak kita gitu, bagaimana kita bisa mensyukurinya begitu. Dan kemudian selain itu juga sebagai orang tua gitu ya, itu kalau dilihat dari anak, nah ini dari anak itu juga nauzubillah ya, anak itu juga bisa menjadi musuh dari orang tua jika memang orang tua itu mungkin dalam pengasuhan itu ada yang kurang tepat atau mungkin ada yang kurang pas, sehingga nauzubillah anak itu memang bisa menjadi musuh dari orang tuanya sendiri. Maka sebagai orang tua maka perlu mengetahui ya, terus belajar begitu ya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai orang tua, bahwa pertama orang tua itu tentu sebagai suri tauladan bagi anaknya gitu. Jadi menempatkan diri sebagai orang tua itu harus memberikan contoh. Jadi kalau misalnya nih mau sholat gitu ya, anaknya disuruh sholat gitu, maka ya saat ibu meminta anaknya ayo mbak sholat gitu ya, ibunya tuh berhenti main HP, ditaruhlah HP gitu, kemudian yuk sholat bareng seperti itu mungkin ya. Jadi yang pertama adalah memberikan suri tauladan kepada anaknya gitu, dan kemudian memberikan kasih sayang gitu ya, memenuhi baik itu kebutuhan akal, jasadi, kemudian ruhiyah, akhlak, juga memberikan pendidikan itu kepada anaknya gitu Mbak Nafa. Iya, betul Ibu, saya setuju dengan itu karena memang anak itu bagaimana orang tuanya gitu Bu. Iya, ada istilah kalau mungkin teman-teman mungkin ya sekarang sudah semester berapa ini ya? Saya semester 4 Ibu. Oke, mungkin sudah ada yang berpikiran untuk gimana besok menikah dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu untuk diperhatikan lagi itu adalah terkait dengan si kita itu atau anak itu ya, itu adalah kesolehan seorang anak itu kadang dipengaruhi oleh kesolehan dari orang tuanya begitu. Maka memang orang tua itu memang harus terus belajar gitu ya, untuk belajar mensolihkan dirinya gitu, karena kesolehan anak itu memang dipengaruhi oleh kesolehan orang tuanya begitu. Oke Ibu,
berkaitan dengan kedudukan, kemudian pasti di samping kedudukan itu juga ada peran ya Bu, peran anak dan peran orang tua dalam sebuah keluarga. Menurut pendapat Ibu, bagaimana sih Bu peran antara anak dan orang tua dalam sebuah keluarga? Oke, peran seorang orang tua tadi ya, tentunya orang tua itu berperan untuk mendidik anak-anaknya, kemudian tadi bertanggung jawab begitu ya, karena kita tuh diamanahi oleh Allah gitu ya. Saat misal Mbak Nafa dipinjami sesuatu gitu ya, barang saja gitu ya, oleh temannya, yang dilakukan oleh Mbak Nafa apa? Ketika saya dipinjami ya Bu, berarti saya harus percaya gitu ya Bu dengan teman yang meminjam barang tersebut kepada saya. Oke, dan terhadap apa yang dipinjami itu kan tentu kita akan merawat, menjaga gitu kan, diberi amanah gitu. Saat kita diberikan amanah. Nah, ini tuh nggak hanya sekedar barang yang dipinjami, tetapi kita tuh diberikan amanah oleh Allah begitu. Maka peran orang tua tuh harus betul-betul menjaga gitu ya. Menjaga bagaimana anak-anak kita itu gitu. Dan memang visi keluarga itu adalah, kalau bisa adalah visinya adalah semua keluarga itu terbebas dari api neraka begitu ya. Jadi antar orang tua dan anak itu akan saling mengingatkan begitu. Jadi orang tua meskipun kita memiliki suatu kedudukan, ya saya orang tuamu, kamu anak begitu, tetapi memang dalam nanti perannya dalam keluarga itu nantinya kita juga akan saling mengingatkan agar semua anggota keluarga itu memang bisa terbebas dari api neraka insyaallah begitu. Kemudian tadi terkait dengan peran anak tadi ya, dan jadi nanti anak juga kalau dia sudah agak besar tuh ya, kalau masih kecil kan memang lebih kepada pola pengasuhan kita yang lebih mengasuh, orang tua yang akan lebih banyak bagaimana menanamkan ketauhidan begitu. Tetapi saat anak sudah mulai tumbuh dewasa, bisa mulai kita ajak untuk berdiskusi, maka lama-lama anak itu bisa menjadi partner juga begitu ya, menjadi sahabat begitu. Sahabat. Ya untuk ayah dan ibunya begitu. Karena memang ya kita bertemu pertama tuh ya dengan orang tua dan dengan anak kita gitu ya. Jadi ya gimana kita bisa menjadi sahabat gitu sebelum sahabat yang lain gitu. Iya Bu. Berkaitan dengan asah, asih dan asuh itu ternyata memiliki peranan yang sangat penting ya Bu dalam sebuah keluarga, khususnya untuk mendidik anak begitu ya Bu. Kalau boleh nih Bu, kita tahu pendapat dan pengalaman Ibu mengenai penerapan pola asah, asuh, dan asih ini dalam mendidik anak versi keluarga Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nafa. Nah ini saya suka ya dengan kata terakhirnya, menurut versi keluarga saya begitu, karena memang setiap keluarga itu pasti memiliki versi dalam pengasuhan yang berbeda-beda begitu ya. Betul, Mbak Nafa ya. Mungkin ada yang oke lah dari keluarganya itu mungkin ada yang sangat disiplin begitu, ada yang mungkin agak lebih longgar begitu nggih. Tapi dalam kami mungkin sedikit sharing begitu ya dalam mengasuh anak-anak begitu nggih. Jadi kalau kami pribadi itu memang menerapkannya begini. Saat anak-anak itu memang pengasuhan ataupun mendidik anak-anak itu kan mulai dari dalam kandungan begitu ya. Bahkan sebelum mengandung itu sudah memang dipersiapkan gitu ya, yaitu dengan salah satunya adalah memilih calon pasangan ya, karena itu akan menentukan bagaimana nanti anak kita gitu. Kemudian saat ya alhamdulillah nih sudah hamil, maka selama dalam mengandung itu juga sudah mendidik anak-anak kita sebenarnya begitu. Jadi bagaimana dalam kandungan itu kita membiasakan hal yang baik gitu ya. Jadi memang janin itu kan sudah mulai mendengar dan lain sebagainya, sehingga sudah dibiasakan hal yang baik begitu, diajak baca Quran, mengajak belajar, karena waktu itu anak pertama saya itu saya masih kuliah gitu, jadi rasanya saya itu bahagia gitu ya waktu itu, karena anak saya tiap hari saya ajak ke kampus gitu ya, belajar gitu, tiap hari membaca buku gitu, jadi alhamdulillah begitu. Kemudian setelah itu anak 0 sampai 6 tahun gitu ya, dimana mereka masih belum tamziz gitu ya atau pratamziz begitu, maka di sana memang anak-anak tuh yang utama itu adalah kita memberikan pondasi ketauhidan gitu ya. Betul Ibu. Karena menurut saya itu yang utama begitu Mbak, kita harus kenal dulu Allah gitu, kita meneladani Rasul seperti itu, karena itu menjadi landasan banget bahwa oh ya kita tuh muslim gitu, kita memang berislam, kita
apa namanya, meyakini oh ya Allah, jadi tauhid dulu yang diutamakan begitu. Dan kemudian kalau di rumah tuh jadi ya dari kecil anak-anak tuh biasanya kalau kami sholat itu kami ajak gitu. Masya Allah. Kalau anak yang laki-laki sekarang usia 2 tahun itu alhamdulillah kalau ayahnya ke masjid atau ke musola itu sering ikut gitu ya. Kemudian kalau anak-anak yang putri ya kami ajak bareng gitu ya di rumah begitu. Maka mereka sangat sedih kalau saya pas lagi libur tidak sholat, itu ya harus sholat sendiri gitu ya gitu. Kemudian puasa seperti itu memang kita ajarkan gitu ya Mbak, mulai dari kecil karena itu sebagai pondasi gitu ya buat anak-anak gitu. Ya, betul Ibu. Masya Allah ya Sobat Radiomu, ternyata memiliki anak itu adalah sebuah karunia, dan bagaimana cara kita mendidiknya itu kita harus memiliki seni ya Bu ya dalam mendidik anak. Baik Sobat Radiomu, saya persilahkan untuk misal ada pertanyaan atau apapun yang berkaitan dengan sharing-sharing kita kali ini, Sobat Radiomu dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di YouTube, atau mungkin karena ini juga ada live streaming bisa untuk menuliskan di kolom chatnya begitu. Baik, kita berbincang lagi nih Bu soal penerapan ya Bu. Penerapan pola asah, asih, dan asuh mengenai jarak, kemudian jarak antara anak tadi, anak ibu usia sekian, pasti ada perlakuan tersendiri ya Bu di antara anak-anak ibu begitu. Bagaimana itu Bu untuk penerapan pola asuh menyesuaikan dengan usianya gitu Bu? Oke. Anak pertama saya kan jaraknya 4 tahun tadi ya Mbak dengan yang anak kedua, dan saya meyakini bahwa keberhasilan dalam pengasuhan itu sangat ditentukan dari anak pertama gitu. Jadi kalau anak pertamanya itu dia sudah mandiri begitu ya, itu insya Allah anak kedua dan ketiga itu akan mengikuti, karena kakak itu akan nantinya akan menjadi role model gitu bagi adik-adiknya begitu, dan adik-adiknya itu akan sangat mencontoh kakaknya gitu, sehingga memang kakak yang pertama itu yang betul-betul kami disiplinkan, karena memang dari awal ya, jadi dia lebih dulu begitu. Jadi sekarang dia sudah 6 tahun, dia sudah 7 tahun, kemudian adiknya ada yang 3 tahun, mau 3 tahun, kemudian ada yang 2 tahun. Maka kakak ini benar-benar contoh gitu, sehingga saat kita mengajak sholat tuh kakak dulu nih, kakak diajak sholat, adiknya itu akan ngikut tuh yang 2 gitu. Kemudian kalau kakak belajar nih ya, 2 adiknya itu akan ngikut nih belajar gitu. Kalau kakak membereskan mainan setelah main, adiknya itu akan ngikut gitu. Sehingga memang dalam pengasuhan itu kami menerapkan yang pertama itu kemandirian sih Mbak, yang kami utamakan gitu nggih. Apalagi memang dalam mendidik anak-anak itu kami tidak ada yang membantu gitu. Jadi tidak memiliki ART gitu. Nggih. Sehingga anak-anak itu memang sudah dari awal kita ajarkan untuk mandiri, makan, mandi, kebutuhannya. Karena kita menanamkan ke anak-anak, orang tua itu tidak akan selamanya ada untuk membantu anak-anak gitu ya. Maksudnya dia dari kecil itu memang sudah dididik untuk ya coba untuk sendiri, pakai baju ya latihan sendiri. Dari sekarang anak nomor 2 itu udah coba dia pakai baju, pakai celana gitu, dia bisa sendiri seperti itu. Kemarin mandi minta sendiri sudah yang anak nomor 2, tetapi tetap ya nanti nggak bersih gitu ya, jadi akhirnya kami mandikan seperti itu. Tapi ya kemandirian dan tanggung jawab gitu. Jadi seperti anak yang pertama itu dia sudah bisa membantu kami untuk menjaga adik-adiknya. Saat kemarin ya alhamdulillah ya Mbak, Mas pas kemarin COVID ini ya cukup lama dan kemudian anak-anak tidak bersekolah, itu kan semuanya di rumah. Saya juga mengajar dari rumah. Nah, yang membantu mengawasi adik-adik itu adalah kakak pertama. Jadi alhamdulillah sekali. Jadi dia sudah tahu, oh ya saya bantu ibu nih buat jagain adik-adik gitu. Dan adik-adiknya juga tahu nih, ada yang dia tugasnya misalnya anak nomor 3 itu dia tugasnya, kalau kami menyalakan kompor air itu ya, nyalakan air, masak air, itu tugas dia adalah mematikan kompor. Wow. Ya, jadi kalau ada yang mematikan kompor itu saat masak air, kemudian ada yang mematikan, dia itu pasti akan nangis malahan, karena itu tugas dia. Iya. Merasa terambil itu tugasnya. Iya, karena itu tugasnya. Nanti anak yang nomor 2 itu tugasnya ngambilin
apa barang-barang yang kotor itu kemudian nanti naruh, kalau cucian kotor seperti piring apa gelas itu ditaruh di tempat cucian piring, kalau sampah yang buang ke tempat sampah gitu. Jadi ya ada beberapa hal yang mereka tuh kayak ini tugasku gitu. Iya, Ya, Ibu, betul. Saya juga dulu, Bu, ketika masih kecil tuh, Bu, mama saya suka bilang gini, kamu harus mandiri kayak gitu. Kamu harus bisa melakukan ini sendiri karena mama nggak tahu bisa menemani kamu sampai kapan ya gitu. Nah, di situ kan saya pada saat itu SD masih belum begitu paham gitu ya, Bu, dengan apa yang mama saya maksud gitu. Ternyata memang benar, Ibu. Hal-hal kecil seperti itu berdampak di masa depan gitu. Apabila nanti anak ini sudah dewasa, itu akan berpengaruh sekali dalam pola pikir gitu ya, Ibu. betul, iya Mbak Nafa. Kemandirian sih kalau menurut saya itu hal yang utama juga gitu ya. Jadi ketauhidan itu yang pertama yang harus ditanamkan ke anak-anak. Yang kedua itu adalah kemandirian gitu, karena betul kita tuh menanamkan ke anak-anak, nggak akan selamanya loh orang tua itu nemenin. Dan saat sekolah aja kan sudah ketahuan ya, anak-anak sudah mulai ke bangku sekolah itu mereka nggak akan dengan orang tua gitu. Jadi kamu nggak akan nyari bunda-bunda lagi gitu. Iya, betul, Sudah dengan Bu. teman-teman, saat ada masalah juga, masalah dengan temannya di sekolah itu, ya kamu sudah mulai harus bisa seperti apa menanggapi permasalahan itu, nggak ada bunda-bunda lagi gitu. Sehingga memang yang pertama itu menanamkan kepercayaan diri bagi anak itu dengan memberikan kemandirian gitu ya, menerapkan mandiri si anak itu. Betul sekali, Ibu. Baik, Sobat Radio Mo Jogja, sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan satu Apple spesial dari Prodi Pendidikan Biologi UAD. Check it out. Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UAD berdiri pada tanggal 19 April 2001. Saat ini memiliki akreditasi A. Prodi kami unggul dalam pembelajaran berbasis lingkungan, berwawasan global, dan dijiwai nilai-nilai Islam. Kegiatan pembelajaran didukung oleh laboratorium dan perpustakaan yang lengkap, jaringan internet yang cepat, serta berbagai kegiatan yang menjadikan lulusan kami siap bersaing dalam dunia kerja. Lulusan kami tersebar di seluruh Indonesia sebagai guru, dosen, peneliti, dan wirausahawan yang berwawasan lingkungan dan dijiwai nilai-nilai Islam. Sobat Radio Mo Jogja, kembali lagi dengan saya Nafa. Kali ini kita akan berbincang lebih jauh lagi nih, Bu, soal anak. Pastinya memang tadi berkaitan dengan mendidik anak itu ada seninya, kemudian keluarga juga pasti punya versinya masing-masing dengan segala sisi terbaiknya begitu ya, Ibu. Tapi akhir-akhir ini nih, Bu, saya sangat miris gitu, Bu, dengan kejadian beberapa di daerah gitu tentang kasus bullying gitu, kemudian pola asuh yang mungkin ini menjadi satu pengaruh yang khusus gitu ya, Bu, satu pengaruh yang memang berdampak begitu berarti untuk si anak gitu. Baru-baru ini, Bu, di Tasikmalaya ini yang pernah saya baca di berita itu ada anak yang sampai dipaksa oleh temannya untuk menyetubuhi kucing seperti itu, Bu. Astagfirullahaladzim, sampai si anak ini kena, Bu, psikisnya gitu. Dan baru-baru ini juga di Magelang gitu, Bu, yang memang dekat sekali dengan kita, itu ada anak yang ngapunten mengambil HP gitu, Bu, mengambil HP sampai akhirnya terjadi pembunuhan seperti itu, Ibu. Itu kan bagi kita seorang anak yang usia sekolah gitu ya, Bu, tentunya itu menjadi satu hal yang astagfirullah gitu, Ibu. Nah, bagaimana nih, Bu, pendapat Ibu mengenai kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang ini, Ibu? Kayak kasus bullying yang terjadi itu ya, Mbak Nafa. Okay. Biasanya anak-anak itu yang dibully itu adalah anak-anak yang dia inferior biasanya ya. Jadi dia merasa bahwa dirinya rendah, kurang percaya diri, kemudian mungkin memiliki keterbatasan atau kekurangan gitu ya, baik fisik ataupun kekurangan apa ya, biasanya kadang
ada yang mengatakan, oh ya kamu tuh gemuk gitu. Saya pun dulu juga waktu di sekolah pernah dibully gitu ya, terkait dengan oh ya gemuk begitu. Tetapi satu hal ya yang mungkin bisa untuk menguatkan gitu ya saat agar tidak dibully itu adalah yang pertama, bahwa penilaian teman-teman itu hanyalah penilaian sesama makhluk gitu. Maka tadi pentingnya tauhid. Yang terpenting itu adalah penilaian Allah terhadap kita gitu. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Itu bahwa teman-teman mau mengatakan kita A B C D itu penilaian orang gitu. Jadi yang utama itu adalah penilaian dari Allah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah meyakini bahwa setiap orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita tahu bahwa kita memiliki kekurangan A, tapi mungkin kita memiliki kelebihan B, C, D, E gitu. Iya, betul Ibu. Ya, jadi kita tidak perlu untuk fokus pada kekurangan, tetapi kemudian yang perlu kita tingkatkan itu adalah oh ya kelebihan gitu. Itu yang ke anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah ya ketiga, jika kita merasa tidak adil di dunia, ingatlah bahwa keadilan itu Allah tuh menegakkan keadilan lah di akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia gitu. Betul. Ya itu yang perlu untuk dipahami dulu begitu. Nah kemudian terkait dengan kasus bully tadi ya, anak-anak itu biasanya mengalami yang kasus di Tasikmalaya sampai seperti itu. Itu tentu tuh shock ya anak diperlakukan seperti betul, itu. Ibu. Sampai akhirnya depresi dan ya Allah astagfirullah meninggal nggih. Nauzubillah, semoga keluarga kita terhindar dari hal seperti itu. Amin. Ya, amin. Nah, hal itu tuh tentu kompleks ya, Mbak. Mungkin perundungan itu dilakukannya sudah cukup lama. Dan tadi perundungan itu dilakukan karena mungkin si anak itu memang merasa dirinya inferior. Kemudian dia bertemu dengan anak-anak yang cukup usil dan jahil begitu. Tetapi kemudian dia tidak bisa memperlihatkan diri ketangguhan dirinya begitu. Nah, ketangguhan dirinya untuk memperlihatkan ketangguhan diri itu sebenarnya ini terkait juga dengan tadi kemandirian saat kita bilang kemandirian di awal. Pertama tauhid, yang kedua itu kemandirian. Saat anak itu dia sudah mulai dia mandiri, dia pasti akan percaya dengan dirinya. Dan itu bisa menjadi salah satu benteng gitu. Kalau dari awal memang dia bisa mandiri, tapi bukan berarti kemudian mandiri kemudian tidak menyampaikan kepada orang tua gitu ya gitu. Jadi kalau kasus yang di Tasikmalaya itu kalau tidak salah juga anaknya tetap tidak mau terbuka. Betul Ibu. Bahkan sampai akhirnya meninggal pun tidak mengatakan pelakunya itu siapa. Mungkin saking takutnya dia benar-benar merasa tertekan, terancam gitu ya. Itu. Nah, itu juga pentingnya peran orang tua, bahwa kita tadi sebagai orang tua itu juga perlu menjadi sebagai sahabat gitu. Jadi kalau di awal-awal masa pengasuhan itu memang kita berikan didikan gitu ya, kita berikan tauhidan, kita berikan contoh-contoh yang baik, kita fahamkan terkait dengan beberapa hal. Dan juga kalau itu terkait yang di Tasikmalaya itu kan sampai melakukan pelecehan kepada si anak anaknya hewan. Maka perlu untuk pendidikan seks itu juga perlu untuk disampaikan sejak anak itu kecil. Jadi memberikan fitrah si anak itu sesuai dengan fitrahnya ya. Jadi anak laki-laki ya anak laki-laki, anak perempuan ya anak perempuan. Karena juga sekarang kan marak kasus ya Mbak Nafa. Betul sekali, terkait Bu. dengan kasus hal-hal yang LGBT dan lain sebagainya, itu juga ancaman gitu ya selain bullying gitu. Nah, maka perlu untuk di awal itu anak betul-betul kita tanamkan, oh ya fitrahnya laki-laki seperti apa, fitrahnya perempuan seperti apa. Kemudian perlu kita kenalkan mana bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh, diperlihatkan ke yang lain gitu. Sehingga seperti yang kasus di Tasikmalaya sampai seperti itu menjadi menjadi pelajaran gitu ya bagi kami ibu-ibu itu untuk ya mendidik anak-anaknya gitu ya, untuk mengetahui kamu nggak boleh, itu benar-benar aurat gitu. Jadi memang kalau di Islam tuh kan ya memang kita tahu ya mana aurat antara laki-laki dan perempuan begitu, mana yang dia mahram, mana yang bukan, seperti itu. Maka itu perlu juga untuk disampaikan kepada anak-anak sehingga diharapkan kasus yang terutama untuk Tasikmalaya ini memang tidak terulang lagi, semoga begitu ya. Amin Ibu. Pastinya memang peran keluarga juga memiliki peranan ya Bu ya yang sangat penting gitu dalam anak tadi. Berkaitan dengan hal itu Ibu,
kita boleh dong tahu sharing soal pengalaman ibu dalam mendidik anak dan menerapkan hal tersebut gitu ya Bu, pendidikan seks dan lain sebagainya kepada anak. Pasti ada kerjasama dengan suami gitu ya Bu ya, dengan ayah dari anak-anaknya. Kalau untuk menerapkan kerjasama antara parents gitu Bu, orang tua, itu bagaimana kalau di keluarga ibu? Oke, kalau di keluarga kami itu secara umum dulu ya Mbak, untuk masalah seperti pendidikan itu, kalau untuk yang agama seperti baca Quran, hafalan, itu lebih ke ayah gitu. Karena kemudian untuk pendidikan umum itu ke saya gitu, mungkin karena latar belakang pendidikan kami begitu ya, jadi saya lebih ke umum, ayah lebih ke agama begitu, sehingga memang agama itu lebih ke ayah, saya lebih ke yang umum. Kemudian sambil anak dengan berjalannya waktu, karena kami kan ada anak perempuan dan ada anak laki-laki, maka dari mulai kami misalnya pas anak-anak mau sholat tuh ya gitu, mulai dari menggunakan atribut sholatnya. Oh ya, adik itu laki-laki, menggunakannya tidak boleh menggunakan mukena, sarung. Kamu menggunakannya apa, sarung, atau kamu menggunakannya celana sampai mana nih gitu, meskipun masih kecil gitu ya. Jadi oh ya pakai celana segitu. Kalau mau pakai mukena kakak ya enggak, ini mukena itu untuk perempuan gitu, sehingga kakak pakai mukena begitu, pakai mukena, pakai kerudung gitu. Kemudian kami juga membiasakan, oh ya perempuan menggunakan kerudung, jadi anak-anak tuh dari kecil itu saya coba pakaiin kerudung gitu ya Mbak, karena mereka juga belajar menggunakan kerudung. Kemudian ya itu menjelaskan kepada kakak, itu kan sudah bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol gitu ya, sudah lebih jelas, dan nanti adik-adiknya itu akan mendengarkan gitu. Bersyukurnya karena dia punya adik-adik yang jaraknya meskipun ya 4 tahun tuh nggak terlalu jauh juga ya gitu, jadi adik-adiknya tuh ikut mendengarkan saat saya memberitahu kakaknya, oh ya kakak, ini misalnya hal mana saja sih yang boleh dilihat, mana yang enggak gitu. Kan anak-anak itu kalau di sekolah itu mereka tentu yang kecil-kecil itu kan belum bisa ya Mbak, untuk bersih-bersih sendiri itu belum, maka kan dibantu oleh guru gitu. Maka biasanya saya akan memberitahu, kalau dulu pasti kakak itu saya bilang, karena kamu perempuan, yang boleh membantu itu ya ustadzahnya atau guru perempuan gitu, jangan sampai nanti guru laki-laki itu enggak boleh, kamu bilang saya enggak mau atau saya tidak boleh kalau guru laki-laki itu. Kemudian kalau yang adik, karena memang biasanya di penitipan anak itu tetap gurunya perempuan ya, jadi ya tetap itu perempuan, tetapi kami berikan batasan-batasan siapa saja yang boleh melihat, siapa yang tidak. Habis mandi itu langsung masuk itu harus tetap menggunakan handuknya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itulah Mbak yang utama ya, yang kami sampaikan terlebih dahulu untuk dia tahu mana bagian tubuh dan lain sebagainya gitu ya, agar oh ya ini aurat, ini bukan yang boleh dilihat, boleh enggak, ini boleh dipegang atau enggak, seperti itu. Dan saya selalu bilang ke anak saya, kalau ada apa-apa itu silahkan disampaikan kepada orang tua gitu. Jadi saya meminta mereka untuk terbuka. Sekarang pun juga kalau misalnya mereka pulang sekolah, itu pasti mereka akan bercerita. Kadang tidak perlu saya minta, mereka tuh langsung bercerita. Ibu atau bunda, tadi tuh saya di sekolahan seperti ini. Tadi di sekolahan ada yang nakal seperti ini gitu. Atau misalnya tadi saya ini ada teman yang traktir misalnya, atau saya ditraktir teman gitu, atau saya traktir teman gitu. Adiknya pun nanti akan ikut-ikutan. Tadi di sekolahan seperti ini loh bunda, tadi ada yang seperti ini, tadi ini ada yang nangis gitu. Nah dari situ, tapi kita memberikan jiwa ya. Orang tua tuh saat diajak cerita ngobrol tuh benar-benar menghadirkan jiwa untuk mendengarkan mereka. Karena itu mumpung mereka tuh mau bercerita, jangan sampai terjadi kasus yang itu bullying itu karena anak-anak tidak berani bercerita kepada orang tua, dia merasa sendiri, yang betul-betul sendiri, dan kemudian merasa terus dipojokkan, terus disakiti oleh orang lain gitu. Betul sekali Ibu, berkaitan dengan komunikasi juga ya Bu ya, komunikasi antara anak dan orang tua itu penting ya Bu ya dalam keterbukaan seorang anak gitu. Saya juga Bu, saya teringat dulu saya pernah mengalami jatuh dari sepeda, tapi karena memang saya takut dengan mama saya Bu, takut marah ya pasti itu anak tuh memiliki rasa takut untuk cerita gitu Bu, sampai akhirnya saya jatuh gitu ya Bu, lutut saya berdarah gitu, saya nggak cerita sama mama saya karena pasti nanti mama marah gitu, saya takut banget. Nah tapi pada saat itu
kalau di saya nih Bu, kalau misalnya saya takut sama mama, akhirnya saya cerita sama papa. Jadi saya baru nih cerita ke papa, "Pa, Neng jatuh." Nah, baru saya cerita, "Di mana?" "Tadi pulang sekolah." Gitu. "Kok nggak cerita?" katanya. Takut dimarahin dan lain sebagainya. Ternyata kalau sama papa enggak. Nah, setelah mama saya tahu, benar Bu, itu terjadi. Maka ada ya Bu, ketakutan tersendiri memang yang membuat seorang anak itu mau terbuka atau enggak. Tapi pada akhirnya saya coba untuk cerita itu Bu, cepat atau lambat laun gitu saya cerita, "Mah tadi tuh Neng jatuh lah, kok gak bilang?" katanya. Ya udah sih bilang sama papa. Gitu ya Bu. Nah di keluarga kami juga seperti itu Mbak, jadi mungkin saya itu lebih keras gitu dibanding suami. Jadi kalau suami itu lebih sabar gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah suami sabar, sayanya lebih keras, lebih disiplin. Jadi kadang anak-anak pun juga takut gitu ya, mungkin takut untuk menyampaikan, tetapi kemudian kami berikan pengertian bahwa kalau jujur, jadi tadi ya, tauhid, mandiri, jujur. Jadi anak-anak tuh harus jujur gitu. Jadi harus menyampaikan apa yang dialami. Karena kami tidak akan marah kalau mereka itu jujur gitu. Jadi memang harus jujur apa yang terjadi. Kalau tidak berani ke saya dulu, betul, hampir sama seperti Mbak Nafa gitu ya, akan menyampaikan kepada ayahnya, yang biasanya lebih sabar begitu ya. Mungkin ayahnya Mbak Nafa sama atau sama seperti suami saya gitu, yang akan lebih sabar, sedangkan kalau saya lebih tegas gitu kadang sama anak. Tapi kalau anak-anak jatuh itu tidak akan dimarahi gitu, insya Allah tidak akan dimarahi. Malah kalau jatuh itu kita harus merunut kronologinya, jatuhnya seperti apa, bagian mana yang sakit, karena gitu. Iya betul, kekhawatirannya tuh lebih kepada oh ya nanti jatuhnya itu menyebabkan cedera yang parah atau enggak gitu. Kalau saya lebih kekhawatirannya seperti itu, sehingga itu. Tapi kadang anak-anak itu takutnya itu malah apa ya, kalau kemarin Mbak itu pernah sih tidak bilang ke saya gitu, jadi nggak jujur begitu ya. Terus akhirnya waktu saya tanya, oh misalnya ini terkait dengan teman ya Mbak Nafa, gitu. Kadang anak-anak itu kan lebih sering banyak di rumah gitu. Nah saat dia main itu kadang dia mendapatkan kosakata yang kurang baik. Bu. Begitu. Nah kemudian saya tanya, Mbak dapat kosakata ini dari siapa? Gitu. Sekarang saya tanya dulu, tapi tuh dia udah takut gitu, jadi dia nggak berani untuk bilang ini dari siapa gitu. Akhirnya dia mencoba untuk menutupi, aku tahu sendiri gitu. Padahal nggak mungkin ya dia tahu sendiri. Kemudian nah itu ya akhirnya pelan-pelan gitu kami ajak ngobrol, lebih ke diskusi gitu ya, meskipun dia masih kecil. Gimana gitu tadi, oh kamu tahu sendiri artinya apa kalau Mbak tahu sendiri gitu. Kemudian dia ya nggak tahu artinya, dia benar-benar nggak tahu, cuma ikut-ikutan temannya aja gitu. Kemudian baru akhirnya dia, kenapa nggak bilang sama ibu gitu ya, di awal nggak bilang gitu. Ya aku takut nanti kalau dimarahi. Nah kalau kamu nggak bilang itu malah nanti ibu marah. Tapi kalau itu namanya nggak jujur ya, kalau ditanya malah akhirnya berbohong atau menyalahkan orang lain, itu ya malah kalau nggak jujur itu ya itu nggak benar gitu. Betul, malah Ibu. Kamu harus jujur. Misal pun kamu bilang, oh aku tahu dari si A, ibu juga tidak akan melabrak si A kok, tenang aja gitu. Mungkin dia juga takutnya tuh saya akan marahin si A gitu ya. Enggak gitu. Tapi saya berikan pengertian, oh itu tuh nggak baik gitu, itu nggak boleh gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong yang nggak baik, nanti kalau dicatat malaikat yang nggak baik gimana? Malah gitu. jadi doa ya Bu ya. Jadi ya jangan, dan kamu nggak tahu artinya gitu. Saat kita nggak tahu artinya ya nggak usah ngomong itu, kamu kan nggak tahu. Dan kalau itu kata kotor, kamu malah harusnya bilang sama teman kamu, kamu nggak boleh ngomong gitu loh, itu kata kotor. Betul, gitu. Ibu. Ya saya sih bilang ke anak saya seperti itu Mbak Nafa. Memang betul ya Bu ya. Saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama seperti yang anak ibu alami gitu. Ada satu teman yang bilang kata-kata tersebut itu, tapi di situ saya merasa telinga saya ini asing gitu Bu, asing gitu, kayak sehari-hari di rumah, di sekolah gitu tidak mendapatkan kata-kata seperti itu, tapi ketika bermain saya mendapatkan kata-kata tersebut gitu. Tapi bedanya saya coba untuk nanya ke mama saya, Mah, tadi tuh Neng dapet ini gitu di temen, di main gitu, teman main.
Terus kata mama, loh nggak boleh, itu nggak baik kayak gitu, itu kurang baik, nggak boleh ya, nggak boleh diikutin gitu. Terus ya udah Bu, akhirnya saya pas kapan gitu pernah main lagi, terus mama saya tuh ikut dalam main saya itu, ikut nganterin gitu. Entah kenapa ini tuh si anak yang teman saya tuh ketika ngeliat mama saya langsung Bu, langsung seperti ketakutan gitu. Iya, padahal mama saya ini nggak marahin saya karena saya cerita juga, saya nggak dimarahin gitu. Tapi teman saya ini sampai akhirnya nggak mau Bu main lagi sama saya karena takut sama mamahnya Nafa ya gitu. Gitu ya. Iya Ibu, bedanya seperti itu. Kemudian masih banyak ternyata ya Bu ya cerita-cerita anak yang sekarang saya sudah dewasa ini. Oh ya, ternyata dulu ini seperti ini gitu. Ternyata apa yang kita alami itu memang lucu kalau dikenang ya Bu ya. Berkaitan dengan mungkin dari perspektif Ibu juga sebagai orang tua dan saya sebagai anak pun ternyata sinkron gitu ya Bu. Apa yang kita alami itu ya memang begitu adanya begitu Ibu. Ya Mbak Nafa, ya kalau terkait dengan anak ya itu tadi ya, kadang tuh anak-anak tuh memang takut gitu. Nah itu yang kadang membuat jadi jeda gitu ya, atau antara anak dan orang tua, sehingga kadang anak-anak tidak mau terbuka dan itu memberikan celah sehingga pengaruh lingkungan dari luar yang kurang baik itu bisa masuk dengan mudahnya gitu. Jadi kalau di kajian itu pernah ada yang mengatakan, buatlah keluargamu itu senyaman mungkin sehingga anak-anak itu sudah merasa cukup cintanya dari dalam, sehingga dia tidak akan mencari hal-hal lain di luar gitu. Jadi dia sudah diakui itu di dalam keluarga itu, dia sudah diakui keberadaannya, dia sudah disayangi, dia dicintai seperti itu. Maka dia tidak akan mencari pengakuan ataupun dia akan mencari hal-hal lain di luar dari keluarganya gitu. Sehingga kalau misalnya ada badai itu, ada masalah dari luar gitu, itu anak-anak nggak akan mudah kemudian terpengaruh gitu ya Mbak Nafa. Karena pengaruhnya sekarang wah luar biasa sekali. Seperti yang kasus di Magelang itu kan sampai tega-teganya anak SMP kemudian hanya karena HP sampai membunuh temannya sendiri, itu nauzubillahi min dzalik gitu ya. Memang itu kalau saya rasa tuh udah parah sekali sih Bu. Kayak mungkin ketika anak itu mau terbuka, dia ingin handphone gitu ya Bu, pasti kan orang tua juga akan mempertimbangkan ya Bu ya untuk membelikan atau mengadakan si handphone itu gitu. Tapi memang di satu sisi si anak ini ada kemungkinan itu Bu tidak terbuka atas keinginannya, kemudian sampai akhirnya dia tuh memiliki niat untuk mengambil milik temannya. Kalau dari perspektif saya gini Mbak, HP itu atau media yang lain itu seperti mata pisau gitu ya, udah mata pisau. Dia itu bisa bermanfaat, tetapi dia juga bisa sangat membahayakan. Betul Ibu. Iya. Kemudian si anak yang sampai akhirnya mengambil HP milik temannya, mungkin dia sudah mengalami kecanduan akan gadget yang sangat luar biasa, mungkin sampai dia berani untuk mengambil yang bukan miliknya gitu. Jadi yaitu pentingnya tauhid itu di situ ya, maksudnya Ibu. Kita takut gitu loh. Seharusnya kalau misalnya anak itu memang dari awal itu pondasi tauhidnya itu kuat itu ya, bismillah, itu tuh maka dia akan takut kok dengan gerak-gerik yang dia lakukan itu karena disaksikan oleh Allah gitu. Mengambil yang bukan miliknya saja kan pasti dia sudah akan takut, pasti kan itu bukan miliknya gitu, pasti kan adrenalinnya akan meningkat dan sudah akan sangat takut begitu. Tapi juga karena sudah terpengaruh mungkin lingkungan yang lain, kemudian karena kan itu sepertinya dikeroyok kalau tidak salah baca beritanya ya, itu kan nggak dilakukan sendiri ya, dia kan bergerombol juga, bersebelas atau berberapa sih itu ya di beritanya, dengan beberapa temannya. Iya, dengan beberapa temannya begitu nggih, sampai akhirnya anak itu meninggal gitu. Nah, hal itu kan tentunya pengaruh lingkungan teman, media sosial itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi begitu. Sehingga tadi HP itu memang ya kalau bagi saya pribadi memang anak-anak itu lebih baik tidak diberikan HP terlebih dahulu begitu ya. Jadi oke lah mereka kadang melihat pinjam punya orang tuanya,
tapi kita batasi waktunya. Sekarang kan HP itu bisa ya dibatasi, misal anak itu ada mode anak, itu hanya bisa digunakan selama 30 menit, atau kita setting lah waktunya Mbak Nafa. Iya, itu betul, bisa. Ibu. Kemudian nanti, oh ya, batasan berapa menit nanti dia akan mati sendiri, sudah selesai tuh habis gitu. Nah nanti mereka kalau kita disiplinkan, oh iya habis sudah nggak main lagi, atau kalau nggak sambil belajar waktu tuh, oh iya nanti ngelihatnya dari jam di angka 1 sampai di angka 3, berarti sekitar 15 menit ya, 15 sudah menit. itu maksimal, nanti nggak boleh lebih lagi gitu. Nah kayak gitu Mbak Nafa. Oke Ibu, berkaitan dengan kasus-kasus anak yang marak terjadi ya Bu, bullying dan lain sebagainya, menurut perspektif Ibu, bagaimana Ibu ketika ada misal anak ya Bu ya, Ibu sebagai orang tua kemudian anak Ibu mengalami bullying, ya, dan bagaimana ketika anak Ibu yang melakukan bullying gitu Bu? Oke, kalau dari, tapi nauzubillah ya Mbak, semoga Ibu. tidak terjadi. Meskipun kadang tuh kita ya bullying tuh kadang dikatain, anak-anak dikatain, oh kamu tuh kecil, oh kamu tuh gendut, gitu. Iya, Itu Bu. sebenarnya juga bullying Bullying. juga ya sebenarnya. Gitu mungkin secara verbal gitu. Tetapi saya ya itu tadi Mbak, yang saya berikan pemahaman kepada anak saya. Yang pertama itu, jika sampai ada yang membuli, itu yang pertama itu hanyalah penilaian manusia. Kalau itu secara verbal ya Mbak, kalau secara verbal itu penilaian manusia, dan yang utama itu adalah penilaian dari Allah gitu. Jadi gak apa-apa kamu dikatain seperti apa, itu hanya kata manusia kok gitu. Tetap percaya diri aja, dan Allah itu menciptakan kita itu dengan kelebihan dan kekurangan. Kita tentu punya kekurangan, tetapi insya Allah Allah tuh juga memberikan kita tuh juga dengan kelebihan. Gitu. Betul, Ibu. Jadi anak-anak saya sampaikan seperti itu. Jadi misalnya anak yang pertama saya itu, oh iya kamu memang mungkin pernah ada yang mengatakan A, tapi yakin Mbak itu punya kelebihan yang lebih banyak gitu. Kamu anak yang baik, insya Allah mendapatkan teman yang baik. Maka saya mengajarkan anak-anak saya juga untuk berdoa gitu, agar mendapatkan teman yang baik. Betul Gitu. Ibu. Karena mungkin kalau kita ingat pelajaran kimia itu ya, nyawa itu like and dissolve like gitu. Masya Allah. Yang mereka itu sejenis itu akan bertemu kok. Iya, Gitu. betul, Jadi Ibu. kalau misalnya zatnya itu dia polar, ya dia akan larut pada pelarut yang polar. Non polar akan larut dengan yang non polar, ya seperti itu. Jadi kalau kamu itu orang yang baik, insya Allah Mbak itu memperbaiki diri, jadi anak yang baik, yang solihah, insya Allah teman-temannya itu juga akan solihah. Begitu. Nah saat misalnya dia seperti itu kan ada yang mengatakan kemarin tuh, kayak ada yang mengatakan temannya, ih anak kecil beraninya sama anak cowok kan gitu tuh di kelasnya dia. Tapi saya masih menanggapinya, nggak apa-apa kamu bilang aja kalau misalnya nggak boleh kayak gitu, meskipun kamu anak cowok malah harusnya kamu tuh melindungi anak-anak perempuan, nggak boleh nakali, saya bilang kayak gitu. Terus kalau misalnya memang ada anak yang lain itu ada yang dinakali, dia tahu, saya bilang ke anak saya, kalau kamu melihat ada perundungan gitu atau ada yang nakali temennya lah bahasanya gitu ya, bahasa anak-anak itu, kemudian kamu bilang aja. Kalau kamu berani untuk bilang jangan, kamu bilang sama teman kamu jangan, dibelani temennya itu yang dinakali. Kalau kamu nggak berani langsung, bilanglah kepada bu guru, karena kasus itu ada di sekolahan misalnya gitu. Jadi bilanglah sama bu guru, bu si ini kok nakali ini, misalnya mukul atau apa gitu. Gitu. Kemudian kalau misalnya oh ya kok dari guru masih diam gitu ya, tapi yang penting itu adalah mengkomunikasikan ke orang tua. Jadi jangan sampai untuk memendamnya gitu. Itu untuk yang terkait tadi ya Mbak, kalau kasus anak kita yang memang dia dibully begitu. Tetapi bagaimana kalau anak kita membuli gitu ya, itu juga nauzubillah, semoga tidak begitu nggih. Tetapi memang sebagai orang tua, jika memang kok ternyata anak melakukan hal itu, kadang anak itu melakukan hal-hal yang kita katakan nakal gitu ya, sebenarnya dia itu ingin mengekspresikan, menunjukkan keberadaan dirinya. Iya betul. Iya, dia berulah berbeda dengan temannya, itu sebenarnya dia ingin diperhatikan gitu. Iya betul. Cari perhatian. Cari perhatian, betul. Dia cari perhatian dengan cara mungkin meneriaki temannya, memukul temannya. Dia itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya bahwa aku itu ada. Maka mungkin sebagai orang tua perlu untuk merangkul anaknya lagi. Betul Ibu. Mungkin orang tua kurang dekat, kurang hadir gitu ya di jiwa anak-anak. Karena kita tuh kan membekali anak-anak itu tidak hanya akal, pikiran, secara fisik jasmani, enggak, tapi juga ruhiyah, hati, jiwa
gitu. Jadi itu harus kita isi gitu Mbak, sehingga nanti kalau ada hal-hal di luar itu tidak mudah untuk digoyahkan gitu saat kita sudah mengisinya dengan baik. Dan ini juga nasihat bagi saya sendiri begitu ya, memang sebagai orang tua yang bekerja kadang juga sudah capek gitu ya. Betul, Ibu. Di rumah, kemudian kadang menanggapi anak-anak itu separuh jiwa gitu yang dihadirkan gitu. Jadi mungkin kadang anak yang berulah kemudian malah dia menakali temennya atau dia berulah itu ingin menunjukkan aku tuh ada loh, aku tuh ingin diperhatikan gitu. Iya Ibu, betul. Dulu mungkin juga ada teman sekolah saya itu ada yang oh ya dia ikut geng, ada yang mungkin nakal seperti seolah-olah nakal itu karena memang dia di keluarganya mungkin ada masalah di keluarganya, sehingga dia memang ingin menunjukkan aku ingin diperhatikan. Gitu. Jadi malah kadang anak yang seperti itu tuh perlu kita rangkul gitu. Ada apa sih sebenarnya? Gitu. Kamu tuh butuh diakui seperti apa? Karena kadang tuh nakal tuh ingin diakui kok, ingin dilihat. Betul gitu. Tetapi kemudian kita juga harus mengingatkan lagi kepada anak, misalnya anak kita yang seperti itu. Kalau kamu memperlakukan seperti itu pada orang lain, gitu ya. Apakah kamu juga mau dilakukan seperti itu? Gitu. Betul Ibu. Kalau kamu tidak mau, jangan memperlakukan seperti itu. Gitu. Itu Mbak Nafa. Oke, Sobat Radiomu Jogja, ternyata memang benar ya gitu, ketika kita berteman dengan teman itu pasti kita akan mengikuti bagaimana teman tersebut gitu. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita bergaul dengan orang tukang minyak wangi itu ya Bu Etika, kita juga akan ketularan ikut wangi gitu. Ketika kita berteman dengan orang yang tukang besi, maka kita juga akan ikut-ikutan itu bau besi gitu Bu. Bagaimana kita adalah kita melihat dari bagaimana teman kita. Jadi ketika anak berteman itu gitu akan sangat berpengaruh gitu terhadap perkembangan kita. Betul Ibu, saya juga teringat dengan satu hal itu Ibu yang berkaitan dengan tadi anak, kemudian perspektif dari orang tua gitu. Saya nih mungkin untuk pengalaman pribadi ya Bu, sebagai seorang anak saya besar tapi tidak lama gitu dengan orang tua, sampai akhirnya memang saya coba untuk mendewasakan gitu Bu, mendewasakan diri gitu, karena memang orang tua qadarullah sudah meninggal itu Ibu dua-duanya. Jadi saya mencoba untuk bersikap baik sebagaimana anak-anak yang memiliki orang tua pada umumnya. Memang itu tidak mudah gitu Bu, menjadi dewasa di usia yang masih muda banget ya, masih kanak-kanak Ibu. Jadi saya teringat dulu ketika bapak saya meninggal, itu mama saya bilang seperti ini, nggak apa-apa, udah nggak ada papa, berarti artinya kalau udah nggak ada papa harus lebih nurut sama mama. Kayak gitu. Karena saya jujur Ibu, mungkin ini juga dirasakan oleh Sobat Radio Mujuk yang ada di rumah. Pasti kita di antara mama papa ini kita lebih dekat dengan siapa? Ya Bu ya, pasti kita punya lebih favorit sama mama atau sama papa, itu pasti ada gitu Bu. Nah, di antara kami bertiga, karena saya ini 3 bersaudara gitu ya Bu, kakak saya dan adik saya. Kakak saya lebih dekat sama mama, sedangkan saya dekat sama papa. Adik saya sama mama. Karena yang paling dekat sama papa ini adalah saya, maka ketika papa saya meninggal ini saya betul-betul merasa kehilangan Bu. Saya selama ini cerita apapun gitu yang saya rasakan, lebih banyak saya ceritakan, lebih banyak saya tumpahkan itu ke papa saya daripada ke mama. Jadi ketika papa saya ini meninggal, saya betul-betul merasakan kehilangan yang sangat-sangat gitu Ibu. Sampai akhirnya di situ saya berpikir gitu Bu, itu saya ditinggal papa itu SD kelas 6 Bu, H-3 ujian nasional. Ya, terus saya ini gimana ya, mau UN tapi sedih gitu Bu. Tapi saya ingat perjuangan papa saya dulu meleskan saya, meminta saya untuk bimbingan belajar gitu Bu, pada satu bimbel supaya nilai UN-nya bagus gitu Bu.
saya teringat dengan motivasi itu. Berarti papa saya ini selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sampai sudah meninggal pun itu membekas gitu Bu pada saya. Oh iya, H-3 UN papa saya meninggal. Pas UN ini kan kita masih berduka nih Bu di rumah. Saya tetap berangkat UN. Masya Allah. Meskipun dijemput sama guru saya Bu. Mungkin ini menjadi cerita yang berbeda gitu ya Bu dengan teman-teman yang lain gitu. Ketika yang lain UN itu diantar sama orang tuanya, dikasih semangat, dipuk-puk semangat UN gitu. Tapi di situ saya, oh iya, papa saya ada di hati saya. Terus juga papa pasti melihat saya nih, saya lagi UN, papa saya ngelihat saya lagi UN gitu, pasti saya bisa. Terus dulu itu kan motivasinya papa saya tuh mau mesantrenin saya nih Bu. Oh iya. Ya, karena saya ini dikenal cukup badung lah Bu gitu istilahnya gitu ya. Cukup badung gitu sebagai anak perempuan yang memiliki sedikit perbedaan dengan kakak-kakak dan adik saya ini. Jadi saya perempuan tapi saya tomboyis gitu Bu. Nah terus papa saya ini gak boleh lah kayak gitu, harus memang tadi Bu seperti yang Ibu sampaikan, menerapkan anak sesuai dengan fitrahnya gitu ya Bu ya. Saya kemana-mana pakai celana gitu, padahal kan untuk idealnya seorang anak putri kan pakai gamis itu ya Bu, atau pakai rok gitu ya. Tapi saya bertingkah seolah-olah seperti anak laki-laki gitu Bu. Nah papa saya ini ini mah harus dipesantrenin katanya biar biar pintar katanya, biar bisa ngaji gitu. Tapi memang ya takdir membawa kita ke arah yang berbeda gitu ya Bu. Sampai akhirnya saya sama mama itu. Tapi qadarullah saya juga nggak lama Bu sama mama itu. Di situ saya merasakan penyesalan yang membekas sampai sekarang. Kenapa saya nggak dari dulu deket sama mama? Karena saya merasa takut Bu dengan mama itu. Mungkin iya karena mama saya itu tegas itu ya Bu. Akhirnya ini saya takut gitu Bu. Jujur dari keluarga saya pun dalam mendidik anak ini keras gitu Bu. Sampai akhirnya saya takut dan baru deket sama mama ini akhir-akhir sebelum mama saya meninggal juga gitu. Timbul rasa penyesalan yang oh ya ternyata kenapa nggak dari dulu sih deket sama mama itu. Jadi ya karena lebih deket dengan papa itu tadi Bu. Mungkin ini jadi pembelajaran juga Bu buat saya. Besok kalau anak saya nggak deket sama saya, gimana caranya saya deket sama anak saya? Iya betul Mbak Nafa. Tapi biasanya anak-anak itu kalau dia masih kecil, usia pengasuhan 0-6 itu biasanya dia akan lebih deket sama ibunya memang gitu. Karena memang kan ibunya yang mengandung, merawat gitu. Biasanya memang akan lebih dekat dengan ibunya. Biasanya setelah itu mungkin ya anak perempuan memang cenderung akan dekat dengan ayahnya. Iya, Bu. Karena memang ya cinta pertama anak perempuan itu pada ayahnya gitu. Betul Ibu. Saya juga merasa gimana ya, betul ya, ini cinta pertama saya ini adalah my dad, my father gitu. Yang sampai sekarang nih Bu, alhamdulillah saya belum pernah yang namanya seperti itu ya Bu ya. Pacaran gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya terjaga gitu Bu. Alhamdulillah. Walaupun memang dari dulu juga papa selalu bilang kayak gini, jangan deket-deket sama cowok. Nah, kalau deket sama cowok nanti lawan sama papa katanya gitu. Itu SD Bu udah dikasih tahu hal-hal seperti itu. Berarti memang orang tua ini menginginkan dan mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya. Iya, sebagai orang tua itu berusaha ya Mbak, berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan versi kemampuan orang tua itu masing-masing begitu ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan hal yang buruk pada anaknya, itu tidak ada begitu Mbak Nafa. Betul Ibu. Oh ya Ibu, ini saya udah ada satu pertanyaan dari salah satu live streaming yang bertanya tentang pola asuh untuk anak yang dua-duanya orang tuanya kerja. Mungkin ini basically sangat ini ya Bu, sangat Ibu rasakan itu dua-duanya bekerja dan bagaimana cara menerapkan pola asuh bagi orang tua yang dua-duanya bekerja. Baik, terima kasih untuk penanya. Nah,
Mungkin ini sedikit sharing saja gitu ya Mbak Nafa tentang sedikit yang kami lakukan begitu. Karena memang tadi ya, sebagai orang tua itu juga benar-benar belajar gitu, belajar terus dan terus belajar begitu. Untuk menerapkan, kalau tadi dikatakan pola asuh tuh ya gimana polanya yang tepat itu juga sebenarnya masih belajar. Tetapi jika orang tuanya dua-duanya itu bekerja begitu, maka kalau kami kesepakatan dengan suami, jadi antara suami istri itu bersepakat gitu bagaimana dalam mendidik anaknya gitu. Yang pertama kesepakatan kami adalah karena anak masih jenjang sekolah dasar, maka kami memilih sekolahnya itu di sekolah dasar yang Islam. Oh, SDIT ya Bu ya? Saya di Muhammadiyah. Oh, di SD Muhammadiyah. Kemudian berikutnya adalah karena kami bekerja sampai agak sore, maka kalau yang anak kecil-kecil otomatis dia di penitipan memang begitu. Kemudian anak yang sudah SD ini tadi, kemudian karena dia pulangnya sampai siang aja ya Mbak, sampai sekitar jam 12:30, jam 1 seperti itu, maka setelah itu kita berikan dia bisa ikut ekstra di sekolahan yang dia sesuai dengan minatnya, biar kami tetap jalan bekerjanya begitu ya. Nah tetapi setelah itu kalau misalnya memang ndak ada ekstra nih, maka kalau bagi saya pribadi itu saya memang mengajak anak saya ke kampus gitu, dan alhamdulillahnya di Universitas Ahmad Dahlan itu sangat baik begitu ya, kami diperbolehkan untuk membawa anak. Waktu itu ya anak pertama saya itu yang paling sering ke kampus gitu, jadi mungkin teman-teman juga tahu saya sering membawa anak ke kampus. Kemudian setelah itu pulang menjemput anak-anak yang kecil-kecil itu, kemudian ada waktunya kami untuk mendidik anak-anak gitu ya, ada jamnya gitu Mbak. Jadi kami menerapkan kesepakatan dengan suami, misalnya maghrib sampai nanti habis isya sampai jam 9 lah, itu waktu kita untuk bersama begitu. Jadi mulai dari ngaji gitu ya, nanti suami itu jatah suami untuk yang tadi, karena kesepakatan keluarga kami itu adalah suami yang ke bagian agama, saya yang bagian akademik dan umum, maka nanti suami itu habis maghrib, nanti setelah kami sholat ya sudah, nanti mulai belajar ngaji, Mbak baca Quran, adiknya mulai ikro, hafalannya di murojaah begitu nggih sebisanya. Kemudian nanti kita setelah itu meskipun bekerja tapi kita memang harus meluangkan waktu gitu. Betul, untuk menemani anak-anak belajar gitu. Jadi anak saya memang tidak saya leskan gitu. Ada beberapa yang kemarin saya juga kaget, TK kok udah les gitu ya. Saya memang agak kaget waktu itu, tapi oh ya sudah, enggak apa-apa, itu sendiri-sendiri gitu gitu. Tapi kemudian kalau saya memang ya anak itu amanah saya dan suami gitu. Jadi saya kemudian mengajak anak itu untuk belajar, setelah dia ngaji ya waktunya dia belajar, dan saya memang menemani Mbak gitu. Ya, jadi saat nanti di kantor ya di kantor, saat nanti memang bersama anak tuh ya bersama anak. Tapi memang belum ideal nggih. Saya masih mengajak anak itu pergi ke kantor. Tetapi alhamdulillah anak itu tidak rewel gitu. Alhamdulillahnya itu dia tidak rewel waktu saya ajak ke kantor. Ya, betul, kooperatif. Bahkan kadang dia sampai mau untuk bobok gitu ya, mungkin ada yang tahu dia tidur gitu saat di lab, pernah tidur di lab, pernah tidur di ruangan juga pernah begitu. Tetapi pada intinya adalah komitmen saat kita sudah menjadi orang tua itu ya, saat kita dengan anak itu benar-benar meluangkan waktu untuk membersamai anak-anak. Jadi saat dengan anak-anak ya kita full dengan anak-anak. Jadi kesepakatan antar suami istri, kita mau kesepakatan jam berapa nih waktu kita untuk keluarga, jam berapa kita memang untuk menyelesaikan kerjaan kantor gitu, karena kadang ada kerjaan kantor itu yang nggak bisa diselesaikan di kantor kan. Betul, Mbak Ibu. Begitu, mungkin itu sedikit cerita ya, dan kami pun juga masih mencari pola gitu untuk berangkat pagi-pagi, gimana yang kecil-kecil itu juga menyiapkan, dimana kami tidak memiliki ART sama sekali gitu Mbak Nafa. Masya Allah, itu satu perjuangan tersendiri ya Bu ya. Maksudnya tidak semua orang tua ini bisa menerapkan yang Ibu terapkan itu. Dalam artian memang ini perlu penanaman sedari awal gitu ya, komitmen itu tadi ya Ibu. Bismillah, komitmen, dan yang paling penting itu doa nih Mbak, doa juga kepada Allah gitu, karena Allah yang sudah menitipkan kepada kami gitu. Jadi benar-benar memohon sama Allah, ya Allah berikanlah kami tuh kemudahan untuk mendidik anak-anak kami kayak gitu, berilah kami tuh kemudahan
waktu, kesabaran untuk mendidik anak-anak kami gitu, karena Allah sudah mempercayakan itu kepada kami gitu. Jadi jangan sampai kita tuh termasuk orang-orang yang tidak bersyukur dan menyanyiakan anak-anak yang sudah Allah benar-benar titipkan gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di luar sana tuh mungkin ada yang sangat menginginkan putra-putri sudah menikah beberapa tahun tapi belum Allah kasih gitu. Nah itu yang kadang buat jadi ya Allah iya ya gitu. Meskipun kadang tuh ya kadang pengen marah pas ngajarin gitu, kita udah capek ya Mbak, kerja pagi sampai sore ngajarin kok anaknya nggak bisa gitu. Ini gimana, kadang ngaji itu juga aduh anaknya juga udah ngantuk gitu. Tapi tuh ya itu tadi, dan kami saling mengingatkan, antara suami istri itu mengingatkan. Kalau saya naik suami saya itu ngeredem, kalau suami saya naik saya ngeredem gitu. Jadi ya gimana ya caranya agar kami tetap bisa hidup bersama dengan baik, dan tadi keluarga itu memiliki visi kita bisa masuk surga bersama insya Allah gitu ya. Jadi kita saling menjaga dari api neraka itu tadi. Jadi meskipun bekerja, bismillah, pertama doa minta kepada Allah agar dimudahkan, yang kedua adalah memperkuat komitmen dan komunikasi dengan suami tentunya, karena keluarga itu tidak hanya pengasuhan anak, itu bukan beban istri saja gitu, tapi itu adalah bersama antara suami dan istri gitu. Masya Allah, jawaban dari Ibu Tika memang luar biasa ya Sobat Radiomu. Nih Bu, berkaitan dengan mendidik anak, ada pertanyaan lagi dari Sobat Radiomu, yaitu apakah perlu belajar ilmu parenting dalam asah, asih, dan asuh dalam mendidik anak? Oke, ilmu parenting itu tidak didapatkan di bangku kuliah. Betul Ibu. Iya, jadi memang sangat perlu sekali ya, dan ilmu parenting itu memang mungkin parenting itu kadang ilmu parenting itu kita dapatkan dari warisan. Ada istilah warisan pengasuhan gitu ya. Jadi bagaimana orang tua kita mengasuh kita itu kadang membekas bagaimana cara kita mendidik anak kita. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah mungkin pengasuhan dulu itu ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat gitu ya Mbak. Sebagai contoh misalnya gini, dulu tuh orang tua tuh mungkin bilang agar kita manut, kita tuh ditakut-takuti. Iya, nanti betul. ada apa seperti itu. Nah padahal itu tuh nggak ada. Padahal nggak ada. Nah itu sebenarnya membohongi anak kan Mbak. Kita nggak ingin anak kita itu jadi pembohong, tapi kadang malah kita ngajari secara tidak langsung. Betul Ibu. Ngajari jadi nggak jujur gitu. Nah itu mungkin pola pengasuhan yang perlu untuk tidak perlu untuk diulang ya gitu. Kemudian kalau ilmu parenting sendiri itu memang penting sekali ya menurut saya begitu. Jadi dulu saat memilih pasangan, jadi saat mau menikah itu yang dipikirkan tidak hanya pasangannya ini tuh ya gitu ya. Meskipun dalam memilih pasangan itu juga kita akan menentukan bagaimana nanti kita anak-anak kita, maka kita punya kriteria saat kita memilih pasangan. Tapi kemudian ilmu parenting itu memang dengan sejalannya waktu itu kita memang harus belajar gitu, dan itu belajar terus dan terus, karena anak itu terus tumbuh, kita juga orang tua itu juga sama, kita juga tumbuh gitu. Iya, betul, jadi Ibu. memang perlu untuk belajar, dan belajar itu bisa dengan siapa, kapan saja, dan di mana saja sebenarnya. Kita bisa belajar dengan melihat kasus-kasus yang terjadi seperti tadi yang kita bahas mengenai kasus bullying. Kita tuh bisa belajar mengambil ibroh atau manfaat dari hal-hal itu gitu. Maksudnya manfaat mana yang perlu kita tiru, mana yang enggak, mana yang perlu kita hindari gitu ya. Jadi agar keluarga kita tidak seperti itu gitu. Jadi memang parenting itu perlu. Ada bahkan teman itu yang mengatakan sebelum kita itu ikut kuliah pranikah memilih pasangan, itu kita perlu untuk belajar bagaimana mendidik anak gitu. Ada teman saya yang sampai memiliki keyakinan seperti itu gitu. Jadi lebih mengutamakan besok anakku tuh mau tak didik seperti apa, atau saya tuh pengen seperti apa, karena anak itu investasi gitu. Betul-betul investasi kita dunia akhirat gitu lah insyaallah. Baik, Sobat Radiomu ternyata masih antusias, banyak pertanyaan mungkin, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja. Yang ketiga nih Bu, pertanyaan dari Sobat Radiomu, mulai umur berapakah idealnya anak diajarkan kemandirian? Oke. Baik, sebenarnya kemandirian itu memang diajarkan sejak dini gitu ya Mbak, sejak dini gitu, itu yang saya pahami. Sebenarnya saat kita mulai menyusui gitu, ibu menyusui anaknya, itu sebenarnya juga sudah melatih kemandirian, di mana dia itu tidak kita suapi, dia mencari. Kan habis dia lahir, anak itu lahir, itu tuh kemudian ada program yang anak mencari
susu ibunya sendiri gitu ya, kemudian dia berusaha untuk bisa minum ASI sendiri. Nah disitulah sebenarnya sudah mulai anak itu diajarkan mandiri untuk dia mendapatkan minuman ASI-nya itu sendiri. Itu secara perlahan kita ajarkan, oh ya dia bisa. Kemudian setelahnya kita ya dari kecil, kalau mau dikatakan sejak usia berapa ya, sejak dia lahir itu sudah kita ajarkan kemandirian sesuai dengan usianya dia, seperti itu. Seperti tadi misalnya usia 2 tahun, oh ya dia sudah mulai bisa melepas dan menggunakan celananya sendiri, misalnya bajunya sendiri, seperti itu. Oh ya dia sudah mulai kita berikan anak-anak yang sudah mulai empati itu, sudah kita mulai berikan dia memegang sendok tuh gitu, megang sendoknya aja, atau kadang kita berikan kayak tempat buat naruh buah-buahan yang kemudian dia bisa ngemah-ngemah sendiri sambil dia pegang, karena dia belajar motoriknya juga dia dapat. Kemudian dia sudah mandiri juga gitu ya, dengan memakan itu makanannya atau biskuitnya gitu ya, dia sudah mulai. Nah kemandirian itu ada dari hal-hal yang sederhana, saya pikir seperti itu nggih. Jadi itu memang diajarkan mulai dari betul-betul dari lahir itu sebenarnya kita sudah belajar kemandirian untuk anak-anak. Oh ya dia bisa memegang sendiri, nanti dia sudah mulai makan sendiri, berantakan saat makan itu enggak apa-apa, dia sedang belajar. Kemudian nanti kita akan bantu dia untuk oh ya ayo kita rapikan, kita berikan lap atau kita berikan tisu, ayo coba dibereskan gitu. Jadi kalau misalnya makanannya kemana-mana, minumannya kemana-mana, oh ya dia akan berusaha. Nah itu juga latihan mandiri kan, dia berusaha mandiri untuk gimana toh makananku yang berantakan ini kemudian bisa kemudian diambil, dibersihkan, dirapikan, seperti itu Mbak Nafa. Baik Ibu, terima kasih Ibu Tika. Sobat Radiomu, ternyata kita ketika membicarakan anak ini tidak akan ada habisnya ya Bu ya. Karena memang ilmu untuk mendidik, kemudian menyayangi anak-anak ini adalah ilmu yang wow ya Bu ya, yang perlu kita pelajari setiap saat, dan tentunya sebagai orang tua kita harus terus-menerus belajar. Betul, harus mau terus belajar. Iya, karena kadang tuh gini Mbak, kalau kita baca-baca buku parenting, ikut parenting itu Masya Allah ya, itu memang idealnya begitu. Kadang tuh sampai ya Allah saya tuh belum bisa seperti itu, belum bisa sabar, belum bisa apa seperti itu nggih. Tapi kemudian ya kita belajar sedikit demi sedikit, itu berproses gitu, dan tidak ada orang tua yang sempurna begitu, tetapi kita berusaha. Tapi setiap orang tua itu pasti berusaha yang terbaik lah untuk anak-anaknya, sesuai tadi dengan kemampuan dari orang tua itu, seperti itu. Tapi pasti berusaha untuk yang terbaik bagi anak-anaknya. Oke, betul Ibu. Sobat Radiomu, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum itu kami persilahkan Ibu untuk memberikan closing statement untuk Sobat Radiomu yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Nafa. Oke, sahabatmu semuanya, mungkin ini saat kita berbicara tentang mengasuh anak itu bisa kita analogikan kita itu seperti memegang telur gitu ya. Seperti kita memegang telur yang mentah. Kalau kita terlalu keras memegangnya, maka telur itu akan pecah. Tapi kita juga kalau terlalu longgar, maka telur itu juga akan jatuh dan pecah. Sehingga memang dalam pola pengasuhan anak itu kadang ada tarik ulurnya gitu. Jadi kadang kita ada kalanya kita tuh memang melonggarkan, ada kalanya kita tuh memang ada bagian hal-hal yang memang kita tuh harus strict gitu ya, harus kuat gitu menjaganya. Agar apa? Agar tetap utuh gitu. Dan tentunya dalam menjaga anak itu juga kita mohonkan yang utama itu adalah doa kepada Allah gitu ya, agar kita senantiasa diberikan petunjuk, kesabaran dan keikhlasan dalam mengasuh anak. Dan juga kita mohon yang terbaik, karena anak itu titipan dari Allah. Kita mohon yang terbaik kepada Allah gitu ya, untuk anak-anak kita gitu. Nah itu tadi, jadi pengasuhan itu seperti memegang telur, jangan sampai terlalu kuat, tapi juga jangan terlalu longgar karena dia akan pecah gitu. Baik, terima kasih Bu Etika sudah berkenan hadir dalam podcast kami. Semoga podcast
kita pada hari ini bermanfaat, Ibu. Amin. Dan Semoga. tentunya ini menjadi ilmu ya Bu, ilmu penting untuk sobat radiomu yang mungkin akan menikah ya Bu, atau mungkin baru memiliki anak satu, atau bahkan sobat radiomu yang sudah memiliki anak banyak dan sampai detik ini belum menemukan pola asuh yang belum tepat seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu Atika telah berkenan hadir di sini, dan semoga kita bisa bertemu lagi Ibu di Insyaallah. kesempatan yang lain. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Dan Terima kasih Mbak Nafa. keluarga juga kemudian selalu menjadi inspirasi kita semua dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke. Terima kasih Sobat Radiomu yang telah bersama kami di podcast Anak Bahagia dalam Asah, Asih, dan Asuh bersama Prodi Pendidikan Biologi UAD. Saya Nafa Naili Fauziah, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.